Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku siswa-siswi SMP Talikma Benje khususnya untuk kelas 7 baru. Perkenalkan, nama Ustazah adalah Ustazah Vita Ikvina. Bisa dipanggil Ustazah Vivin ya. Ustazah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih semangat semuanya ya untuk siswa baru kelas 7. Untuk kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu strategi pembelajaran terpadu dan tata laksana KPM online. Simak dengan baik-baik ya, jangan lupa siapkan alat tulis dan pikiran tetap fokus pada materi kali ini. Karena masa pandemi COVID-19 masih berlangsung, maka pembelajaran kita lakukan secara daring ya. Tetap berdoa semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga COVID-19 segera berlalu sehingga kita segera bertemu ya. Untuk KBM online yang berlaku di SMP Talikma Benje yaitu dari pukul 7.00 sampai dengan 15.45. Adapun mode jadwal pelajaran yang akan kita lakukan selama KBM online yaitu dari pukul 7.00 sampai dengan 7.20 kita laksanakan tilawah, kemudian absensi secara online kepada wali kelas masing-masing. Kemudian dari pukul 7.20 sampai dengan 09.40 yaitu pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu di sini yaitu menggabungkan 3 mata pelajaran sekaligus menjadi satu kali pertemuan, yaitu dari pukul 7.20 sampai dengan 9.40. Setelah itu, dari pukul 9.40 sampai dengan 10.00, kalian melakukan istirahat. Istirahat di sini bisa diisi dengan peregangan ya, bisa diisi juga dengan olahraga, atau makan snack ringan lah. Kemudian dari pukul 10.00 sampai dengan 11.10 yaitu pembelajaran terpadu. Bisa jadi diisi dengan tahfizul Quran ya. Untuk pukul 11.00 sampai dengan 12.20 yaitu istirahat setelah duhur, kemudian makan siang. Dilanjutkan dari pukul 12.20 sampai dengan 14.05 yaitu menyelesaikan tugas atau kegiatan yang belum tuntas secara mandiri. Kegiatan di sini dapat berupa tugas yang kalian dapatkan dari pukul 7.20 sampai dengan pukul 11.10. Di sini bukan batas akhir pengumpulan tugas ya, melainkan waktu kalian untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan di hari itu. Kemudian dari pukul 13.30 sampai dengan 14.40 yaitu batas pengumpulan tugas. Dari 14.40 sampai dengan 15.45 kalian akan melakukan istirahat, wudhu, sholat asyar, kemudian motivasi dari wali kelas, sekapur sirih, dan doa penutup. Nah, saat di sini adalah berisi nama guru dan mata pelajaran yang mereka ampu, kemudian kode. Bisa dibaca masing-masing ya. Untuk Ani Nurhayati, beliau adalah pengampu mata pelajaran BPI berkode AN. Rahman Abdika adalah guru pengampu mata pelajaran PAI, beliau berkode RA. Kemudian untuk Lilis Endah Wajudiani, beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris, beliau berkode LE. Untuk Dwi Prastiawati, beliau adalah pengampu mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia, beliau berkode DP. Untuk Saifullah, beliau adalah pengajar mata pelajaran bahasa Arab dan tahfizul Quran, beliau berkode FL. Untuk Galih Putra Wiono, beliau adalah pengampu mata pelajaran IPA, beliau berkode GP. Untuk Kusnul Wilalin, beliau adalah guru pengajar bahasa Inggris, beliau berkode KW. Untuk Vicky Azmi Azizah, beliau adalah pengampu mata pelajaran tahfiz dan koordinator PPI serta penjaskes, beliau berkode FA. Untuk Titik Dwi Haryanti, beliau adalah pengampu mata pelajaran IPS, beliau berkode TD. Untuk Rafita Mafaticil, beliau adalah pengampu mata pelajaran tahfiz bahasa Arab, beliau berkode RM. Untuk Vita Ikvina adalah pengampu bahasa Indonesia, beliau berkode VI. Untuk Diva Ramadhani, beliau adalah pengampu mata pelajaran tahfiz dan bahasa Arab, beliau berkode DR.
Untuk Junan Arya, pengampu PAI dan prakarya, beliau berkode YA. Untuk Khalifah, yaitu Tafiz dan prakarya, beliau berkode IF. Untuk Susi Rahayu, matematika, berkode SR. Untuk Rinda Wahyu Iksanti, matematika, IPS, dan berkode RI. Untuk Aprilawati, PKN dan Penjaskes, beliau berkode AW. Untuk Agung Kurnianto, Tafiz dan IPS, berkode AK. Untuk Latif Edi Wirjawan, beliau adalah pengampu Penjaskes dan prakarya, berkode LW. Dan Gandes Mangayu Astiti, guru pengampu BK dan Bahasa Indonesia, beliau berkode AT. Nah, sekarang kita akan masuk materi pembelajaran terpadu. Materi pembelajaran terpadu di sini kita menekankan pada 6 aspek keterampilan. Yang pertama yaitu membentuk akhlak. Akhlak di sini adalah membentuk siswa untuk tetap jujur dalam melakukan sesuatu hal. Kemudian aspek religius. Aspek religius di sini menekankan pada siswa untuk setiap kali melakukan sesuatu dimulai dengan bismillah dan mengakhirinya dengan alhamdulillah. Selain itu akan berpatokan terus pada Al-Quran dan hadis ya. Kemudian untuk prinsip selanjutnya adalah membuat terampil hidup. Mengapa kita menggabungkan satu kali pertemuan dengan berisi 3 mata pelajaran, yaitu untuk membuat kalian menjadi terampil hidup dan berwawasan luas. Yaitu terampil hidup di sini agar kalian akan mengerti keterkaitan antara mapel satu dengan mapel yang lain, serta bagaimana cara pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari ya. Kalau untuk berwawasan luas, maka kalian akan mengetahui gimana keterkaitan dan isi dalam satu mapel tersebut. Yang selanjutnya yaitu prinsip 4C. 4C di sini adalah critical thinking, berpikir kritis. Yang kedua, komunikatif, yaitu kalian akan terampil dalam berbicara. Kemudian isinya adalah kreatif, yaitu berkreativitas tanpa henti. Dan yang terakhir adalah komunikatif. Dan selanjutnya adalah pembelajaran integral yang berbasis pada pengetahuan dan lingkungan siswa. Nah, strategi pembelajaran terpadu di sini, siswa SMP Ta'alik Mambenje melakukan 5 hari pembelajaran, yaitu untuk hari Sabtu libur ya. Kegiatan pembelajaran meliputi mata pelajaran kelompok A dan mata pelajaran kelompok B. Untuk mata pelajaran kelompok A yaitu mata pelajaran nasional meliputi PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Untuk kelompok B adalah mata pelajaran muatan lokal berisi SPK, Penjaskes, Prakarya, TIK, Bahasa Arab, dan Tahfidzul Quran. Tadi sudah saya jelaskan ya untuk model materi 1, materi 2, materi 3, dan materi 4. Untuk terpadu 1 atau yang kita sering sebut tadi sebagai materi 1 berisi mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan TIK. Untuk materi 2 atau terpadu 2 berisi PAI, bahasa Arab, dan SBK. Sedangkan untuk terpadu 3 berisi PKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Sedangkan untuk terpadu 4 berisi IPA, Prakarya, dan Penjaskes. Untuk mata pelajaran TIK dilakukan secara mandiri ya. Sedangkan untuk kegiatan belajar terpadu dilakukan dengan cara yang pertama, pembelajaran 2-3 mata pelajaran dilakukan di waktu yang sama. Kemudian topiknya sama, tujuannya berbeda sesuai dengan KD atau kompetensi dasar yang sudah diprogramkan. Selanjutnya yaitu penilaian dilakukan di tiap mapel. Walaupun tadi dilaksanakan 3 mapel dalam 1 kali tatap muka, tetapi untuk penilaiannya tetap dilakukan di tiap mata pelajaran masing-masing ya, bisa secara terpadu ataupun mandiri. Untuk selanjutnya, siswa harus aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, sebagai contoh di sini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan PKN, kira-kira materi berapa ya? Betul, materi 3 atau terpadu 3. Di sini kompetensi dasarnya berbeda-beda ya. Ada yang Bahasa Indonesia memahami teks cerita moral, fabel, ulasan, diskusi, cerita prosedur, dan cerita biografi, baik melalui lisan maupun tulis. Nah, untuk IPS-nya yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Untuk mata pelajaran PKN, kompetensi dasarnya adalah menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
Adapun kegiatannya dilakukan dengan sama ya, atau isi teksnya yang sama, yaitu membaca dan menelaah teks Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tetapi untuk penilaiannya berbeda ya, yaitu untuk bahasa Indonesia menilai pada aspek menelaah bahasa moral yang terdapat di dalam teks Pancasila tersebut. Sedangkan untuk IPS yaitu menuliskan macam-macam interaksi yang terdapat dalam perumusan Pancasila. Dan untuk PKN penilaiannya adalah tuliskan cara penetapan Pancasila. Nah, kita sekarang sudah di penghujung materi. Oleh karena itu, untuk melihat kalian sudah memahami materi yang Ustazah sampaikan atau belum, maka Ustazah mengharapkan kalian untuk 1. Menurutmu apa yang dimaksud dengan pembelajaran terpadu? Setelah kalian mengikuti materi tersebut, minimal 5 kalimat ya, serta ditambahi lagi resume. Resume juga minimal 5 kalimat ya, dikirimkan ke nomor 0823 3392 3863. Paling lambat pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa. Alhamdulillah materi kali ini telah berakhir. Adakah yang masih ingat kita tadi membajari materi tentang apa? Ya betul sekali, materi strategi pembelajaran terpadu dan tata laksana KBM online. Jangan lupa tugasnya ya dikerjakan untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang sudah sampaikan. Tetap semangat ya, tetap jaga protokol COVID-19, jaga diri, tetap stay at home. Serta walaupun kita dalam kondisi masa pandemi COVID-19, tetap kreativitas tanpa henti. Terima kasih atas perhatiannya. Ada lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.